Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Widodo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zara Kozia dengan NIM 1240904103035. Di sini saya akan presentasi dari hasil penelitian Studi Literatur Review Journal atau SLR yang berjudul dengan analisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika berbasis masalah atau yang biasa disebut juga dengan PBL. Oke, pertama-tama langsung kita ke bagian abstrak. Penelitian ini saya menganalisis dari berbagai artikel yang diterbitkan pada tahun 2020 hingga sekarang 2025 terkait dengan penerapan PBL dalam matematika. Hasilnya itu menunjukkan bahwa PBL lebih efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan lebih dari 80% penelitian-penelitian sebelumnya melaporkan penelitian yang signifikan setelah melakukan penerapan PBL. Selain itu, faktor kontekstual seperti latar belakang sosial ekonomi dan penggunaan metode evaluasi yang lebih holistik seperti penilaian berbasis proyek, portofolio, dan refleksi dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh terhadap perkembangan keterampilan siswa. Meski demikian, tantangan seperti kesiapan guru dan pengelolaan kelas berbasis masalah masih perlu banget diatasi. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam penerapan PBL di pembelajaran matematika. Oke, selanjutnya pada bagian pendahuluan. Matematika merupakan pelajaran yang disiplin penting, namun banyak banget siswa yang merasa kesulitan dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Studi PISA 2018 menunjukkan Indonesia memiliki peringkat rendah dalam matematika, menandakan perlunya perhatian pada kemampuan berpikir kritis siswa yang dikutip oleh Profesi Keguruan et al. 2023. Kecenderungan siswa yang lebih banyak menghafal rumus juga menghambat pemahaman mendalam terhadap matematika oleh Mierja et al. 2024. Oleh karena itu, model problem based learning atau kita sebut juga dengan PBL diusulkan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan PBL memengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar matematika di tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektivitas PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan menganalisis pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar matematika yang dikutip oleh Cahyo Mutiasa 2023. Penelitian ini berlandaskan teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky yang menekankan peran interaksi aktif siswa dengan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, serta teori berpikir kritis yang melibatkan kemampuan analisis evaluasi sintesis informasi Roma et al. 2022. Selanjutnya pada bagian metode. Penelitian ini menggunakan Studi Literatur Review atau SLR untuk menganalisis penelitian terkait PBL meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Langkah-langkah pertamanya kita cari dulu literaturnya. Artikel yang dipilih pada jurnal penelitian ini saya mengambil pada tahun 2020 hingga 2025 menggunakan database seperti Google Scholar dan ProQuest dengan kata kunci terkait PBL matematika. Yang kedua, seleksi artikel. Artikel-artikel yang saya pilih untuk ke dalam studi literatur review ini, saya memilih artikel yang relevan dengan PBL, pendidikan matematika, dan berpikir kritis. Langkah ketiga adalah analisis tematik. Mengidentifikasi dulu kesamaan dan perbedaan dalam pertemuan penerapan PBL serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Langkah keempat adalah evaluasi kualitas studi. Berdasarkan desain, ukuran sampel, dan instrumen pengukuran berpikir kritis. Oke, selanjutnya ada pada bagian hasil. Tabel ini tuh menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penerapan PBL dalam pembelajaran matematika yang sudah dikutip oleh beberapa jurnal-jurnal sebelumnya yang saya analisis. Pada peneliti pertama yaitu Cahyo et al. Pada tahun 2023, peningkatan kemampuan berpikir kritisnya itu 85%. Yang kedua, peneliti Widodo et al. 2022, peningkatan kemampuan berpikir kritisnya adalah 88%. Yang ketiga, Miherja et al. 2024, peningkatan kemampuan berpikir kritisnya adalah 82%.
Yang keempat, ada NISA tahun 2022, peningkatan kemampuan berpikir kritisnya adalah 90%. Yang kelima, ada Data et al. 2023, peningkatan kemampuan berpikir kritisnya adalah 80%. Artikel-artikel yang sudah saya analisis ini menunjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa meskipun peningkatannya itu bervariasi ataupun tidak selalu meningkat di setiap tahunnya. Sebagian besar penelitian melaporkan hasilnya itu positif dengan PBL membantu siswa menganalisis dan memecahkan masalah matematika secara lebih baik. Oke, selanjutnya pada bagian pembahasan. Penerapan PBL ini efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam matematika, seperti yang ditunjukkan oleh Widot et al. 2022 dan Miharja et al. 2024. Model ini sejalan dengan teori konstruktivisme Piaget and Vygotsky, serta mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan juga oleh Lisa and Kunci Andy. Namun, tantangan utama adalah kesiapan guru dan kemampuan awal siswa yang memerlukan dukungan ekstra agar hasilnya tuh lebih optimal dan lebih efektif. Oke, selanjutnya ada pada bagian kesimpulan. Penerapan PBL ini secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa sesuai dengan hipotesis penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa PBL efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, terutama dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah matematika. Model ini juga membantu siswa berpikir lebih analisis dan kreatif. Thalia 2024 dan Dede Anggiani et al. 2024 mendukung temuan ini dengan PBL yang terbukti meningkatkan berpikir kritis dan motivasi siswa. Oleh karena itu, disarankan agar PBL itu diterapkan lebih luas dengan pelatihan intensif bagi guru untuk memaksimalkan dampaknya setelah menerapkan metode pembelajaran PBL ini. Selanjutnya ada pada bagian riset gap. Meskipun PBL ini sudah terbukti efektif, namun masih ada beberapa celah dalam literatur. Seperti yang pertama ada faktor eksternalnya, yaitu penelitian terbatas pada variabel seperti lingkungan belajar, dinamika kelas, dan keterlibatan orang tua yang memengaruhi efektivitas PBL. Yang kedua, keberagaman konteks. Kurangnya studi tentang implementasi PBL di berbagai jenis sekolah dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda di setiap sekolah. Yang ketiga ada metode evaluasi. Mayoritas penelitian menggunakan tes ataupun kuis, padahal penelitian berbasis proyek dan refleksi ini bisa memberikan gambaran yang lebih holistik. Yang keempat ada pendidikan tinggi. Penelitian tentang PBL di tingkat pendidikan tinggi, terutama dalam mata kuliah matematika lanjutan, ini tuh masih terbatas. Selanjutnya ada pada bagian novelty. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan analisis sosial ekonomi siswa, yaitu mengkaji pengaruh latar belakang sosial ekonomi siswa terhadap keberhasilan penerapan PBL di pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Yang kedua, ada metode evaluasi holistik. Menyusulkan penelitian berbasis proyek dan refleksi yang berbeda dari kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan tes ataupun kuis. Yang ketiga ada faktor guru dan pengelolaan kelas. Menyoroti pentingnya pelatihan guru dan kesiapan pengelolaan kelas dalam penerapan PBL yang belum banyak dieksplorasi sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya ada pada bagian daftar pusaka. Berikut ini adalah jurnal-jurnal yang saya analisis artikelnya untuk saya lakukan studi literatur review pada jurnal saya, menguji apakah pendekatan problem based learning ini dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya minta maaf. Saya harap informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.